Technical analysis pada sesi 2 kali ini kita mulai dari analisis secara teknikal pada komposit atau IHSG. Di mana pada saat ini jika kita melihat IHSG kemarin ditutup menguat sebesar 0,32%. Jika kita lihat tren jangka panjangnya atau long term trendnya itu IHSG ini masih bergerak cenderung wide ranging atau heavy sideways ya Bapak Ibu, dan pergerakan IHSG beberapa hari ke belakang yaitu seperti yang terlihat pada gambar cenderung membentuk base kecil atau mini base atau area konsolidasi kecil. Namun penguatan harga kemarin yang sebesar 0,32% dan berhasil membentuk swing low kecil di sini, serta momentum indikator yang berada di area netral, mengindikasikan bahwa penguatan IHSG cenderung masih akan berlanjut ya Bapak Ibu, di mana resistance level yang kami berikan pada JC indication tadi di 6.925 dengan level support di 6.740. Dan kemudian kita akan melanjutkan ke sesi tanya jawab, yaitu dimulai dari saham BBRI. Ya, kalau untuk saham BBRI sendiri, kita mulai dari tren jangka pendeknya. Untuk tren jangka pendeknya, BBRI ini cenderung sideways ya Bapak Ibu, di mana resisten levelnya di 4.910 dan support levelnya di 4.630. Namun kalau kita lihat tren jangka menengahnya atau mid-term trendnya itu cenderung bullish ya Bapak Ibu, bisa kita lihat dari trendline yang saya gambarkan. Jadi kalau untuk BBRI ini, kalau secara tren jangka menengahnya cenderung bullish. Tapi kalau untuk tren jangka pendeknya atau short term trendnya itu cenderung sideways ya Bapak Ibu. Dan saat ini pergerakan harga BBRI kemarin itu menguat hingga 1,48% dan membentuk swing low kecil di sini yang memberikan konfirmasi tambahan bahwa pergerakan BBRI ini cenderung menguat hingga resisten level di 4.900 hingga 4.980 selama saham BBRI ini mampu bertahan di level 4.630. Jika Bapak Ibu mengikuti technical recommendation yang kami berikan, baik itu melalui Philip Morning Market Call ataupun di Telegram, BBRI ini merupakan salah satu stock pick yang kami berikan di minggu kemarin. Kemudian kita lanjutkan ke saham BMRI. Ya, kalau untuk saham BMRI ini, untuk tren jangka pendeknya sama seperti BBRI, masih cenderung sideways ya Bapak Ibu untuk tren jangka pendeknya. Dan namun untuk tren jangka panjangnya atau long term trendnya itu cenderung bullish. Bisa kita lihat dari grafik yang saya gambarkan, ini menggambarkan ciri-ciri dari saham yang cenderung bullish untuk tren jangka panjangnya. Cuman kalau untuk tren jangka pendeknya masih sideways di level di resisten level di sekitar area 4.700, maksud saya level support di 4.700, 4.790 dan resisten levelnya di 5.475 seperti yang tertera di gambar. Dan kemarin BMRI mengalami peningkatan atau penguatan sebesar 1,94% dan berhasil break dari base kecil yang ada di sini atau membentuk swing low yang baru pada untuk short term trendnya. Dan BMRI ini masih cenderung mengalami penguatan hingga resisten levelnya yaitu 5.480
selama BMR ini mampu bertahan di level 4.700, dan hal ini juga didukung dengan indikator stokastik atau momentum indikatornya yang masih bergerak mengarah ke atas dan berada di area netralnya, mendukung penguatan BMR ini masih akan berlanjut hingga target price yang pertama atau resistance level terdekatnya di 5.475. Itu ya untuk Ibu Evelyn BMRI sudah terjawab. Dan untuk Telkom, ITMG, dan ACES. Untuk saham Telkom sendiri saat ini masih bergerak secara tren jangka menengahnya. Telkom ini cenderung bergerak bullish ya Bapak Ibu. Namun kalau untuk short term trendnya sekarang, Telkom ini masih membentuk area konsolidasi di mana harga tertahan di level 4.100 hingga 4.130 hingga 4.040 ya Bapak Ibu, dan apabila Telkom ini mampu break dari mini base-nya ini, maka kecenderungan Telkom untuk melanjutkan penguatan itu semakin kuat ya Bapak Ibu. Dan saat ini dari yang kami lihat, Telkom ini cenderung bergerak bullish dengan level resistannya berada di 4.200 selama pergerakan Telkom ini mampu bertahan di support terdekatnya, yaitu di level 3.850. Perlu diperhatikan apabila Telkom break dari mini base-nya ini, maka kecenderungan Telkom untuk melanjutkan penguatan itu berlanjut hingga resisten terdekat ya Bapak Ibu di level 4.200. Kemudian saham ITMG. Ya, seperti prediksi sebelumnya, pada tanggal 30 Maret kemarin, ITMG ini mampu menyentuh resisten terdekat di Fibo base-nya juga, yaitu di level 41.108. Dan saat ini, ITMG kemarin menguat hingga 1,27%, yang berada di level 39.800, ya 39.825. Dan untuk saat ini dari yang kami lihat dari kecenderungan ITMG, untuk tren jangka menengahnya itu masih bullish karena masih berada di atas resisten. Karena berada di atas resisten dynamic supportnya, yaitu EMA 21, EMA 34, dan EMA 90. Pergerakan harganya masih di atas dynamic support tersebut. Dan untuk ITMG saat ini yang kami lihat dia cenderung membentuk ini ya Bapak Ibu, inside bar, yaitu berada di level harga yang kemarin atau harga yang terbentuk saat ini juga berada di dalam area pergerakan harga di tanggal 29 Maret 2023 kemarin. Jadi ada kemungkinan bahwa ITMG ini atau kecenderungan bahwa ITMG ini akan melanjutkan pelemahan terlebih dahulu yang merupakan bagian dari secondary reaction-nya. Dan hal tersebut, pelemahan dari ITMG tersebut juga didukung dengan indikator stokastik yang masih mengarah ke bawah dan berada di area netralnya, yang memberikan konfirmasi tambahan bahwa ITMG ini akan melemah sementara terlebih dahulu, di mana area support-nya berada di level 36.000 dan level resistennya berada di level resisten terdekat, yaitu 42.375 ya Bapak Ibu. Perlu diperhatikan di level-level tersebut. Kemudian untuk saham ACES.
Untuk saham ACES ini sendiri, kalau untuk tren jangka menengahnya cenderung sideways ya Bapak Ibu, di mana resisten levelnya di 560 dan supportnya di level 430 dan namun kalau untuk tren jangka panjangnya ACES ini masih bergerak dalam tren bearish ya Bapak Ibu. Tapi kalau untuk tren jangka menengahnya itu sideways dan saat ini ACES cenderung mengalami penguatan sementara hingga level penguatan sementara yang merupakan bagian dari secondary dari primary bearish-nya. Dan dari yang kami lihat di sini kemarin ACES itu menguat sebesar 0,42% dan penguatan sementara ini mungkin maksud kami hari ini menguat hingga 0,83% dan penguatan ini cenderung berlanjut hingga level resisten terdekatnya yaitu 507 selama ACES ini mampu bertahan di level support 430. Jadi kalau untuk sekarang ACES cenderung menguat sementara ya Bapak Ibu, tapi perlu diperhatikan untuk trading di area di long term bearish seperti saham ACES ini. Berarti untuk Pak Wisber Lewis pertanyaannya sudah terjawab ya. Kemudian dilanjutkan untuk saham Antam. Kalau untuk saham Antam sendiri saat ini untuk tren jangka menengahnya cenderung bearish ya Bapak Ibu, di mana Antam ini membentuk peak dan low yang lebih rendah dibandingkan dengan peak low dan low sebelumnya. Dan untuk ya maksud kami itu untuk tren jangka menengahnya, sedangkan untuk tren jangka panjang, jangka pendeknya atau short term trendnya saat ini cenderung bearish atau cenderung bullish atau menguat sementara hingga resisten terdekatnya yaitu di level 2175. Namun perlu diperhatikan area stop loss Antam ini di sekitar level 1945. Jadi perlu diperhatikan terkait penguatan dari Antam ini juga cenderung menguat sementara ya Bapak Ibu, dan hal ini juga dapat kita lihat dari indikator stokastik atau momentum indikatornya yang telah memasuki area overbought dan mengarah ke bawah. Jadi Antam ini memiliki kecenderungan kedepannya akan melemah terlebih dahulu sebelum melanjutkan pergerakannya. Untuk saham selanjutnya yaitu saham BBNI. Untuk saham BBNI sendiri saat ini untuk tren jangka menengahnya sama seperti untuk bank-bank sebelumnya, kecenderungan untuk tren jangka menengahnya itu masih non-trend ya Bapak Ibu atau sideways. Namun kalau untuk tren jangka panjangnya BBN ini masih dalam kondisi tren yang bullish. Kalau untuk tren jangka menengahnya seperti yang saya sampaikan tadi yaitu cenderung sideways dengan support level di 8.400 dan resisten levelnya di 9.950. Dan saat ini pergerakan harga saat ini dibuka melemah sebesar 0,27% dan masih berada di level yang sama seperti 3 hari bursa ke belakang, yaitu di area ini ya Bapak Ibu. Dan apabila BBN ini mampu break dari base-nya menembus ke atas, maka BBN ini
memiliki kecenderungan untuk menguat hingga resisten terdekatnya yaitu 1675 dan 9.675 dan 9.975. Namun perlu diperhatikan bahwa BBNI ini memiliki support level di 8.400 ya 8.400 dan penguatan harga saham BBNI ini cenderung menguat hingga resisten yang telah disebutkan tadi yang didukung oleh indikator stokastik atau momentum indikator yang masih berada di area netralnya dan bergerak ke atas yang memberikan konfirmasi tambahan bahwa BBNI ini cenderung untuk menguat hingga resisten terdekat di 9.700 hingga 9.950. Kemudian dilanjutkan untuk pertanyaan ASI. Untuk saham ASI sendiri, untuk tren jangka menengahnya yang dari Januari kemarin, ASI ini masih bergerak dalam tren bullish atau tren jangka menengahnya cenderung bullish dengan strong supportnya di level 5.175 dan perlu kita perhatikan bahwa harga kemarin maupun harga saat ini itu melemah, di mana harga saat ini melemah sebesar dibuka melemah sebesar 0,42% dan pelemahan ini cenderung melemah sementara hingga area support terdekatnya di level 5.700. Namun untuk tren jangka menengahnya ini ASI ini masih cenderung bullish ya Bapak Ibu. Seperti yang kita lihat, pergerakan dari ASI itu membentuk peak dan low yang lebih tinggi dibandingkan dengan peak dan low sebelumnya. Dan saat ini ASI juga masih bergerak di atas dynamic support-nya, yaitu dynamic support EMA 21 dan EMA 34 yang memberikan konfirmasi tambahan bahwa ASI ini bergerak dalam tren bullish. Dan pelemahan sementara dari ASI ini ASI ini melemah sementara hingga level support terdekatnya yaitu 5.900, namun perlu diperhatikan terkait resisten terdekatnya apabila ASI berhasil membentuk swing low atau low yang lebih tinggi dibandingkan dengan low yang sebelumnya, yaitu low lebih tinggi dibandingkan dengan low sebelumnya yang saya tunjukkan di sini, maka ASI ini memiliki potensi untuk menguat hingga level 6.275. Selama ASI ini mampu bertahan atau mampu bergerak di level 5.775. Kemudian kita lanjutkan dengan RALS. Kalau dari yang kita lihat, RALS ini untuk tren jangka menengahnya itu cenderung sideways juga ya Bapak Ibu, di mana RALS ini memiliki area support di level 595, di mana area support ini juga merupakan area multiple rejection dari pergerakan RALS, yaitu di area ini, yang menunjukkan bahwa ini adalah support kuat, dan di area ini, bahwa di level tersebut RALS itu berhasil memantulkan harga dengan kuat hingga level saat ini, yaitu dengan 3 impulsif candle yang tertera, dan penguatan sementara dari saham RALS yang bergerak dalam tren jangka yang bergerak dalam non-trend atau sideways. Untuk tren jangka menengahnya ini
cenderung akan menguat sementara terlebih dahulu sebelum melanjutkan pergerakan dari sideways-nya. Penguatan tersebut berpotensi hingga resisten terdekatnya yaitu di 695 hingga 720 dan selama pergerakan RALS ini mampu bertahan di level 595 seperti yang tertera pada layar ya Bapak Ibu. Dan berarti untuk Ibu Hartati pertanyaannya sudah terjawab semua ya untuk Antam, BBNI, BBCA, ASI, Adaro, RALS, dan RALS. Kemudian selanjutnya yaitu saham ALI dan LPPF. Untuk saham ALI sendiri, untuk tren jangka menengahnya, dari Oktober hingga saat ini, ALI ini cenderung bergerak dalam tren yang sideways ya Bapak Ibu, dengan level support di 7.775 dan level resisten di 8.875. Itu sesuai dengan fraksinya ya Bapak Ibu. Di sini kita kalau di sini sih saya nunjukin garisnya di 8.892. Untuk fraksinya 8.875. Dan untuk pergerakan harga ALI kemarin itu menguat ya Bapak Ibu, dan saat ini juga menguat membentuk candle doji hingga saat ini. Kalau untuk kemarin dia membentuk impulsive candle yang menguat sebesar 2,47%, namun hal tersebut tidak didukung dengan volume yang ada. Jadi, oh ya, kalau kita lihat perbesar ini didukung ya Bu. Volume yang ada. Dan selama Harum mampu bertahan di level support terdekatnya yaitu 1.380. Ya, itu dari untuk Indi dan Harum, berarti pertanyaan Ibu Emi sudah terjawab ya. Kemudian dilanjutkan lagi untuk Tower dan EMTK. Untuk saham Tower atau Sarana Menara Nusantara, pergerakan Tower beberapa hari ke belakang kita dapat melihat kalau Tower ini cenderung menguat ya Bapak Ibu, di mana Tower itu berhasil membentuk swing low di level 880 yang juga menjadi support kuatnya saat ini, dan level resisten terdekatnya yaitu di level EMA 34-nya atau 980. Jadi untuk pergerakan sementara dari Tower ini cenderung melemah, pergerakan menguat dari Tower ini cenderung menguat sementara ya Bapak Ibu, hingga dynamic resistennya di EMA 34 di level 980. Jadi perlu diperhatikan kenapa Tower ini menguat sementara, karena Tower itu bergerak dalam kecenderungan tren yang bearish seperti ini. Dan apabila Tower itu mampu break dari tren lainnya, itu menjadi menarik ya Bapak Ibu. Namun untuk saat ini Tower masih bergerak dalam tren bearish, dan saat ini juga belum didukung dengan structure dari pergerakan yang menguat atau kembalikan arah dari tren Tower, sehingga kami simpulkan bahwa saat ini Tower masih bergerak sementara dari tren bearish-nya. Kemudian dilanjutkan untuk saham EMTK.
Untuk saham MTK masih sama, yaitu pergerakannya itu bearish untuk tren jangka menengah maupun tren jangka panjangnya. Bisa kita dilihat di sini MTK masih membentuk low yang lebih rendah dari low yang sebelumnya, begitu juga peak-nya. Seperti yang saya gambarkan di bawah ini, yang tertera pada layar Bapak Ibu, dan ini kalau mau presisi pakai magnet ya Bapak Ibu untuk menggambarnya. Dan untuk saat ini dan kemarin juga MTK itu menguat, di mana kemarin menguat hingga 0,63% dan hari ini dibuka menguat sebesar 1,89%. Jadi MTK ini cenderung membentuk cenderung menguat yang merupakan bagian dari secondary dari primary bearish-nya. Di mana penguatan sementara dari MTK itu berpotensi menguat hingga 800 hingga resisten terdekatnya yaitu 870, di mana support terdekatnya yaitu di level 720. Jadi penguatan sementara dari MTK ini cenderung berlanjut hingga resisten tersebut ya Bapak Ibu, selama MTK itu mampu bertahan di area 720. Dan perlu kami himbau kalau untuk saham-saham yang bearish itu perlu diperhatikan jika menaruh saham di tren tersebut. Kemudian kita lanjut untuk Ibu Luisa, berarti pertanyaannya sudah terjawab. Kemudian dilanjutkan untuk saham Mika, Excel, dan SMRA. Untuk saham Mika, ya kita lihat di sini dia masih heavy sideways ya Bapak Ibu. Dia cenderung sideways dari November, bahkan dari Oktober hingga saat ini, di mana resisten terdekatnya itu berada di level 3.210 dan level support terdekatnya berada di area 2.810. Jadi perlu diperhatikan di area-area tersebut. 2000 maksud saya 2.790 untuk level support terdekatnya, dan perlu kita perhatikan bahwa Mika itu bergerak sideways dan saat ini berada di level oversold-nya, dan perlu kita perhatikan apakah Mika ini membentuk rejection atau pemantulan di area support terdekatnya yang bisa dapat kita jadikan sebagai speculative buy, dan selama Mika ini mampu bertahan di level tersebut ya Bapak Ibu. Jadi perlu kita antisipasi, perlu kita lihat lagi di level 2.790 apakah nanti Mika akan membentuk swing low valid dan berhasil memantulkan harga di level tersebut. Kemudian kita lanjutkan untuk saham Excel. Excel, kalau untuk tren jangka menengahnya, Excel ini cenderung bearish ya Bapak Ibu. Kita bisa dilihat di sini pergerakan dari saham Excel. Untuk tren jangka menengahnya masih bergerak dalam tren bearish, dan saat ini untuk tren jangka pendeknya juga masih dalam tren bearish. Dan saat ini Excel membentuk pelemahan, dibuka melemah sebesar 0,98% dengan level support di support terdekatnya di 1.870. Jadi perlu diperhatikan Excel ini masih cenderung melanjutkan pelemahan hingga support terdekat yaitu 1.800, dan pelemahan tersebut juga dikonfirmasi dengan pergerakan harga stokastik yang saat ini bergerak ke bawah dan berada di area netral, yang mendukung atau memberi konfirmasi tambahan bahwa Excel ini cenderung melemah hingga support terdekat tersebut. Dan untuk resisten Excel saat ini berada di level 2.100. Kemudian kita lanjutkan untuk SMRA.
Untuk SMRA, untuk tren jangka menengahnya itu SMRA ini cenderung bearish ya Bapak Ibu, di mana pergerakan saham SMRA itu masih bergerak atau membentuk swing yang lebih rendah dibandingkan dengan swing sebelumnya. Swing yang ada di sini, di area ini, bentuk peak yang lebih rendah dibandingkan dengan peak sebelumnya, dan low juga yang membentuk low yang lebih rendah dibandingkan dengan low sebelumnya. Dan harga SMRA saat ini juga dibuka melemah sebesar 0,93% dan cenderung akan melanjutkan pelemahan hingga level support terdekatnya, yaitu di level 502 hingga dan dengan resisten levelnya di area 550. Berarti untuk Pak Adrian pertanyaannya sudah terjawab. Pak Adrian ya pertanyaannya sudah terjawab, dan karena waktu sekarang sudah menunjukkan 9.30, sesi tanya jawab kali ini, Philip Morning Market Call kali ini telah selesai Bapak Ibu, dan kami mohon maaf apabila masih banyak pertanyaan yang belum terjawab, dan mungkin besok ataupun di hari-hari selama hari-hari bursa selanjutnya Bapak Ibu bisa bertanya di kolom Q&A untuk pertanyaan yang belum terjawab. Dan terima kasih atas partisipasinya untuk mengikuti Philip Morning Market Call pagi ini. Happy cuan dan happy trading. Terima kasih.